Bu Diva, suamiku sekarang loyo. Apa suamiku kena guna-guna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Diva semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Bisakah diguna-guna agar si Joni loyo tidak bergairah dan tidak bisa berdiri seperti pada umumnya? Atau lebih jelasnya, bisakah atau adakah guna-guna untuk membuat seorang laki-laki impoten? Jawabannya ada dan bisa saja dilakukan oleh orang yang iri dengan hubungan rumah tangga orang lain yang bahagia, atau orang yang merasa sakit hati dengan target dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang namanya orang ingin berbuat jahat pasti ada aja alasan untuk meyakinkannya melakukan kejahatan itu. Nah, parah sekali karena ini ilmu hitam. Mengapa tiba-tiba saya bahas ini? Jadi beberapa waktu lalu ada klien saya yang mengalami hal ini. Suaminya itu tiba-tiba impoten dan sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke spesialis seperti kayak Maerot gitu, belum sembuh juga. Jadi karena saya sangat yakin ini kena guna-guna, bukan hanya sebatas kesaru makhluk halus. Nah, ini butuh penanganan yang lebih lanjut, butuh penanganan khusus, butuh dihilangkan dulu santet atau guna-gunanya baru disembuhkan. Kalau udah sembuh, udah hilang semua pengaruh santet dan guna-guna, menyembuhkannya akan jauh lebih mudah supaya bisa jadi normal kembali gitu. Untungnya hal ini terjadi sebelum lama ya, dan istrinya kalau ada yang janggal dengan penyakit suaminya. Dan beliau katanya memang udah berobat ke mana-mana gitu, namun belum juga ada hasil. Nah, beliau meyakini bahwa mungkin jodoh ya berobat ke saya, karena udah 3 kali minum air doa dari saya, alhamdulillah sembuh. Nah, sebelumnya saya sempat menanyakan apakah ada masalah tertentu dengan seseorang, kok bisa jadi sampai ada kasus yang begini. Nah, kemudian klien saya ini cerita, si istrinya ya, yang klien saya itu istrinya. Ini cerita ke saya bahwa beberapa bulan lalu suaminya itu memang sempat selingkuh dengan salah satu LC yang bekerja di tempat karaoke di kota J. Namun ternyata si LC ini entah beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu bahwa si pria ini udah udah punya istri dan udah punya anak gitu maksud saya. Atau mungkin pura-pura nggak tahu. Nah, entah bagaimana si LC ini tahu nomor HP klien saya, si istrinya ini gitu. Awal si LC ini ngechat klien saya itu P gitu, P aja. Terus di bawahnya dia ngetik lagi, "Kamu siapanya suamiku ya?" Lalu mengirimkan foto suami si klien saya ini. Nah, klien saya ini bingung dong dengan isi chat Mbak Elsie itu. Kok bisa dia mengaku bahwa pria ini adalah suaminya? Padahal pria ini adalah suami dari klien saya. Klien saya ini istri sahnya dan sudah punya anak. Lalu telepon nama si Elsie ini. Ditelepon sama klien saya, di video call. Dikasih lihat bukti-buktinya kalau pernikahannya ini sah gitu. Nah, si Elsie ini bilang kalau mereka itu akan menikah katanya. Makin kaget lah ya klien saya. Saat suami sampai rumah, klien saya otomatis marah dong ya dan mencari tahu apa yang disembunyikan oleh sang suami. Akhirnya suami ngaku kalau dia main LC, kalau dia selingkuh dengan LC karena dipecat dari pekerjaannya. Dia gunakan si LC ini sebagai kayak tambang uangnya gitu. Karena emang si LC ini royal banget dengan suami klien saya. Mungkin bucin atau tergila-gila sampai segitunya, sampai dia ini membiayai suami klien saya. Hal ini dilakukan oleh suami klien saya agar istrinya itu tidak sedih karena dirinya dirumahkan dari tempat kerjanya. Dan akhirnya si suami klien saya ini memutuskan untuk menyudahi hubungannya saja dengan Mbak Elsie ini dan mengaku sebenarnya apa yang terjadi. Mereka ketemuan bertiga gitu. Tapi si Elsie ternyata tidak bisa menerima hal itu. Apapun alasannya ya, tindakan suaminya tetap salah karena berselingkuh loh. Jadi jangan ditiru, kalau memang dirumahkan atau di PHK atau dipecat, ya bicara aja apa adanya dengan istrinya. Jadi nggak perlu main rahasia-rahasiaan, istri pasti akan mengerti kok. Dan kemudian setelah itu terjadilah hal yang begitu, si suami kena impoten dan lain-lain. Namun alhamdulillah suaminya sudah sembuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat sahabat semuanya yang barangkali punya masalah rumah tangga yang sekiranya pelik, silakan dikonsultasikan dengan saya. Insya Allah saya bantu ya secara profesional dengan layanan spiritual saya.
Sekian dari saya. Jika Anda ingin konsultasi langsung, hubungi saja saya di nomor 082224210299 atau di 085865642015. Saya Bu Diva, para psikolog rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.